Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raja Kelvia Gustian, NPM 215506116 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer B. Pada video kali ini saya akan mencoba membangun topologi jaringan yang digunakan sebagai tugas akhir dari percobaan 3 Praktikum Jaringan Komputer. Eh, Ya, langsung saja kita lihat modulnya. Pertama di sini ada modul 1 dengan judul Use Ping and Traceroute to Test Network Connectivity, di mana kita diperintahkan pertama kali untuk membangun topologi ini dan lalu mengetes konektivitasnya. Nah, langsung saja kita bangun topologinya. Di dalam topologi ini menggunakan dua end device ya. Pertama itu ada PC dan juga server. Oke, lalu ada untuk network device-nya itu ada dua router dan juga satu switch. Langsung saja kita hubungi dengan kabel device-device ini. Baik, jangan lupa sesuaikan di modul di mana PCI ini diminta untuk dihubungkan ke switch ke port flash Ethernet 06. Lalu dari switch dihubungkan ke router menggunakan flash Ethernet 05 ke gigabit Ethernet 1. Nah, karena di sini ini kan kita tadi pakai copper straight through karena device-nya berbeda-beda. Namun lalu untuk apabila device ini sama, itu kita dapat menggunakan copper crossover. Langsung saja kita gunakan copper crossover, kita sambungkan router 1 ini ke router 0, menggunakan gigabit 01 ke 00 ke 00. Oke, lalu dari router terakhir ke server. Oke, kurang lebih jaringan topologi fisiknya sudah terbuat. Kita, oh ya, sebelum kita konfigurasi, kita ganti nama dulu. Jadi kita diperintahkan untuk menggunakan nama PCA, ini bisa dilihat di sini. Lalu untuk switch-nya menggunakan nama S1. Lalu untuk router pertama itu R1, router kedua itu USB, dan servernya eksternal. Oke. Nah, ini kan ada background abu-abu. Ini nih tandanya kita itu dalam satu gedung atau dalam satu jaringan. Oke, kita coba buat juga. Oke, jika sudah, kita pertama akan mengkonfigurasi PC-nya. Karena PC ini diminta untuk menggunakan alamat IPv4-nya itu ini ya 192.168.1.10 dan IPv6-nya 2001 DB8 ACID 1 dan 10. Saja 192.168.1.10 atasnya langsung. Lalu untuk default gateway jangan lupa agar bisa terhubung dengan router itu menggunakan 192.168.1.1. Nah, untuk IP V6-nya kita copy saja. Ini menggunakan gateway-nya juga jangan lupa. Oke, ya. Nah, untuk servernya juga kita konfigurasi end device-nya terlebih dahulu aja. Ini kita kurang lebih sama dengan yang di modul.
Ini IP address-nya. Default gateway-nya ini. IP address V6-nya itu yang di bawah ini. Default gateway itu aja. Oke, device-nya udah. Selesai kita ikuti dengan modulnya. Ini pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi routernya. Langsung saja kita buka routernya. Kita masuk ke CLI. Kita nolkan saja. Pertama, karena kita ingin mengkonfigurasi, kita masuk ke mode konfigurnya itu terlebih dahulu, di mana kita pertama harus mengakses mode exec-nya, itu menggunakan perintah enable, lalu konfigur terminal dengan T. Nah, ini kalau kita sudah masuk, akhirnya kita artinya kita bisa mengkonfigurasi device ini. Pertama kita diminta untuk menggunakan host nama, host name-nya R1. Karena ini udah berubah. Lalu no IP domain lookup. Ini digunakan untuk mengaktifkan DNS sehingga tidak terjadi error ketika kita running. Ntar ini kita copy juga. Oke, lalu kita akses ke interface gigabit 00-nya, yaitu yang terhubung ke ini terhubung ke eksternal atau luar, atau router luar. Interface. Ini kalau udah ada IF-nya berarti kita sudah masuk ke interface-nya. Kita atur IP address-nya 100 address 64.100.02.255. Oke, kita enter. Lalu untuk IPv6-nya enter lagi. Lalu ini untuk menandakan kalau gigabit interface gigabit 0 ini itu tuh terhubung dengan jaringan luar. Ini not outside. Lalu jangan lupa no shutdown agar router ini tidak mati dan kita tidak men-setting ulang dari lagi. Kita enter lagi. Oke, kita exit terlebih dulu. Lalu kita masuk ke interface I01-nya. Jadi kita kurang lebih sama ya. Kita masukkan IP address-nya juga. Pastikan benar sesuai dengan yang modul. Oke. Nah, ini bisa dilihat kan gigabit interface 01 itu digunakan untuk jaringan dalam ya. Ini digunakan untuk switch, makanya NAT-nya itu inside. Kita paste aja lagi. Bentar.
Lalu kita cek dan shutdown. Oke, selesai kita exit. Oke, ini IP-nya. Install. Oke, IP-nya. Install. Ini kita copy aja. Install. Dan yang terakhir nih, downloadnya. Oke, kurang lebih konfigurasi yang di router ini sudah selesai ya. Lalu kita lanjut ke router luar atau ISP-nya. Ini kita knowledge saja. Ini kurang lebih sama ya, karena kan ini router juga. Kita masuk ke exec mode dulu. Jadi ratanya mana lama gue. For juga terus kabelnya ini threshold. Oke, ini ISP. Kita no, lalu enable on. Oke, kita lanjut. Ini kurang lebih sama hostname. Enter. Lalu no IP domain lookup, itu matikan DNS-nya. Kita enter juga. Oke, shooting. Nah, ini kita akses interface genomnya. Itu untuk menghubungkan ke router dalam. IP address-nya kita masukin IP address-nya. Enter. Ini untuk IP address finalnya. Shutdown. Oke, untuk interface nolnya udah kita matiin. Udah kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan yang untuk ke server. Kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya. Kita masukkan IP address-nya. Enter. Lagi. Paste. Lalu enter. Paste. Enter. Oke. Copy. Shutdown. Oke, exit. Ini terakhir untuk ID dan rootnya.
Oke, tapi kedua router kita sudah konfigurasi. Kita lanjut untuk konfigurasi switch-nya, CLI. Sama juga, kita masuk ke exact mode-nya dulu, lalu kita masuk ke configure global-nya. Oke, ini namanya diminta untuk menggunakan S1. Oke, lalu ini no IP domain lookup, nanti di DNS-nya seperti tadi, agar error saat running itu tidak terjadi. Lalu kita masuk ke interface VLAN-nya, karena kita menggunakan VLAN 1. Oke, kita masukin IP address-nya. Start, enter, pimpinan-nya, paste, enter, dan paste. Kita lanjut ini, paste, enter, masukin address 201 DB CAD 1. Nah, interface VLAN, paste, IP P6, address 2001 titik 2 titik 2 DB8 titik 2 LCAD titik 21 titik 2 titik 2 2 garis miring switch 1. Ini sudah sudah sedang. Oke, exit IP gateway-nya. Start. Oke, oke, kurang lebih topologinya sudah kita bangun. Kita coba, oh ya, em, kita cek terakhir ini configure IP host table-nya dari router 1. Ini coba kita copy, kita lalu enter, copy juga, kita enter, enter.
Oke, jadi perintah yang ini itu digunakan untuk mengizinkan kita untuk menggunakan hostname sebagai remote device. Tanpa perlu menggunakan IP address-nya. Oke, copy lagi. Oke, tapi jaringan ini sudah kita bangun. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita coba ping dari PCA ke router 1. Ke router 1 ini. Router 1. Oke, benar. Ping 192.168.1. Oke, berhasil ya. Lalu dari ini kita coba ping servernya. Ping. Setelah oke, semua lagi. Oke, kurang lebih jaringan yang sudah topologi yang kita bangun ini sudah berhasil ya. Dibuktikan dengan ping yang sukses, yaitu mengirim 4 dan diterima 4. Oke, kita lanjut terakhir. Unit sudah. Nah, ini kita coba trace route-nya dari R1. Bentar. Yang ada di exec mode, kita start, kita enter. Oke, kurang lebih sudah sama ya di yang di modul dengan ini. Artinya kita sudah berhasil dan sesuai dengan yang di apa yang diminta oleh modul. Oke, juga. Nah, ini ada terakhir di sini ada reflective question. Apa yang memprevent atau mencegah ping atau threshold response itu mencapai originate device? Itu kenapa? Karena itu bisa terjadi dikarenakan ada firewall pada PC, atau access list command, atau routing issues, atau interface-nya lagi down, atau jaringannya delay. Lalu ini ada if you ping non-existent address on the network, bisa command ini. Jadi artinya request timeout, di mana artinya ini
nggak ada respon di dalam default periode itu. Oke, kurang lebihnya model 1 telah sukses kita em, buat. Em, Selanjutnya kita akan mencoba membuat topologi pada eh, model kedua. Kita tutup saja ini. Nah, di sini ada model kedua, itu judulnya Design a Build Small Network. Karena kita diminta untuk membangun topologi seperti ini. Oke, kita new dulu. Oh ya, ini sebelum kita save dulu. Dan ini 21. Oke, langsung saja. Di sini pada topologi kali ini kita diminta untuk membangun topologi dengan 3 network device dan juga 2 end device. Itu di sini kita langsung saja kita masukin end device-nya terlebih dahulu. Oke, lalu network device-nya itu ada router, switch, switch. Oke, kita hubungkan dulu device ini dari PC 0 itu menggunakan flash Ethernet 05. Lalu dari switch ke router itu menggunakan flash Ethernet 06 ke gigabit Ethernet 00. Dari router itu menggunakan gigabit 01 ke flash Ethernet 06, 05 sorry. Lalu dari router ke PC itu menggunakan flash Ethernet 06. Oke, oke, oke. Habis oh ya, lalu di sini dari PC itu langsung ke router menggunakan kabel konsol ya. Ini RS3 kedua konsol. Oke, nah langsung saja kita oh ya, kita sesuaikan dulu namanya. Sini diminta menggunakan chat skor PC1. Sini chat space itu captain RTR captain PC. Oke, oke. Lanjut kita mengkonfigurasi di device-nya. Oh, tapi sebelum kita masuk ke device-nya, kita konfigurasi dulu end device-nya, itu PC-nya. Sini PC-nya diminta untuk menggunakan IP4 dengan IP 192.168.1.10 untuk PC1. Nah, paste saja. Lalu untuk default gate-nya 255, 255, 255, 254. Ini digunakan untuk agar bisa terhubung dengan router.
Boleh ada spasi ya. Oke, untuk visi 2-nya kurang lebih juga sama. Copy. Nya Jason. Oke, untuk nah, jangan lupa di default gateway nggak boleh ada spasi. Nah, oke, jadi end device sudah kita setting. Kita masuk ke konfigurasi routernya. Seperti modul sebelumnya, eh, kita perlu masuk ke mode exec terlebih dahulu, mengetikkan perintah enable. Lalu setelah masuk, kita masuk ke konfigur terminalnya dengan perintah konfigur terminal. Setelah masuk, kita ganti nama routernya menjadi hostname RTR. Ini sesuai dengan ini. RTR, lalu kita beri password. Oke. Lalu kita masuk ke line console 0. Ini yang enable secret class ini kalau kita masuk ke mode exec. Lalu untuk line console 0 ini kita masuk ke konfigur terminalnya. Kita beri password Cisco. Oh, sorry, terbalik tadi. Ini yang line console 0 ini untuk saat kita masuk pertama kali ke router, dan yang enable secret class ini untuk masuk ke mode configure global. So, terus login, lalu kita exit. Oke, lalu kita masuk service password encryption agar Cisco ini tidak terlihat saat kita show di VLAN brief. Eh, kita copy paste aja. Ntar ini IP domain name-nya kita copy juga. Sistem kita juga username admin, tapi paste. Oke, lalu ini crypto key-nya juga. Setelah kita enter, masuk ke line VT ini, enter, ini transport input SSH, dapat input SSH-nya. Oke, lalu kita setting saat login. Oke, lalu kita exit. Oke, sini kita akan menggunakan banner MOTD-nya. Oke, sebentar. Nama OTP-nya authorize. Oke. Oke, copy. Enter. Ini banner OTD ini digunakan untuk menampilkan banner saat seseorang yang tidak kita kenal atau tidak kita ketahui mencoba masuk ke dalam router. Lalu kita masuk ke interface Gigabit.
00-nya itu yang digunakan untuk membuat ke switch. Kita paste. Oke, sudah masuk. Kita masukin sebagai deskripsinya blok A, yaitu switch A bagian kiri. Blok, kita ganti saja blok left. Oke, kita masukin IP address-nya. Ini jangan lupa no shutdown ya. Oke, kita exit. Kita masuk ke blok kanan atau switch kanan. Sebentar, kita masukin deskripsinya blok kanan. Right. Bentar. Masukin IP address-nya. Kalau no shutdown jangan lupa agar settingan ini tidak mati atau router ini tidak mati sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi lagi. Dan oke. Ini kita diminta untuk show ARP-nya. Enter. Ini sini ada protokol dan juga address yang digunakan, lalu hardware, tipenya dan interface-nya. Oh, di sini show good. Ini tadi kita show root-nya. Ini rute dari router jaringan ini. Ini show LAN briefnya. Ini kita coba trace root. Oke, ini berhasil ya. 00. Kita coba show run. Nih, tadi konfigur yang sudah kita masukkan itu sudah berhasil ya. Ini host name-nya cap RTR, lalu enable secret, passwordnya sudah terenkripsi, lalu ini juga password dari adminnya juga sudah terenkripsi, lalu ada banner OTD-nya juga sudah masuk. Oke, kurang lebihnya settingan ini router sudah berhasil. Kita lanjut untuk setting switch-nya. Kita masuk ke switch CLI-nya. Enter, kurang lebih sama. Kita harus masuk ke set mode-nya dulu, lalu ke configure terminalnya agar dapat merubah konfigurasi dari switch ini. Oke, lanjut saja. Kita pertama ganti namanya sesuai dengan yang sudah kita ubah tadi. Paste. Oke, ini enable secret class. Lebih sama seperti router tadi. Ya, lalu kita masuk ke line console 0.
untuk setting password, login. Ini login, sip. Kita enkripsi password yang sudah kita setting tadi. Enter lagi. Ini domain name-nya kita setting menjadi cisco.com. Ini spin password tentunya. Ini crypto key-nya. Setelah ya. Kita masuk ke line PT-nya. Sama seperti tadi ya. Lalu kita setting transport input SSH-nya. Kita setting buat dia login-nya di lokal. Lalu kita exit. Nah, ini kalau banner MOTD di sini kita komen saja. Banner MOTD-nya. Oke, ini kita atur IP dari switch ini. Itu caranya masuk ke VLAN dulu, seperti modul sebelumnya. Kita masukin IP address-nya. No shutdown, jangan lupa. Lalu kita exit. Oke, lalu kita setting default gateway-nya agar dapat terhubung dengan router. Lalu kita end. Oke, coba kita lihat ya konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Sorry. Ini bisa dilihat apa namanya, kalau hostname-nya sudah terganti, lalu apa passwordnya sudah terenkripsi, sama seperti di router tadi. Ini ada apa port-port yang ada di switch ini. Oke, kita enter saja. Ini ada banner MOTD-nya tadi. Ini kurang lebih. Oke, kita coba ini. Kita show IP internet brief-nya. Ini ya bisa dilihat kalau 05 dan 06-nya itu up statusnya dan protokolnya juga up. Itu kenapa bisa berbeda dari yang bawah-bawahnya ini? Itu dikarenakan karena flash Ethernet 05 dan 06 itu sedang kita gunakan. Itu bisa kita lihat di sini. Kita gunakan flash Ethernet 05 itu untuk menghubungkan ke PC, dan flash Ethernet 06 itu dihubungkan untuk ke router. Oke, lalu oke, kurang lebih switch 1 yang sudah kita setting. Kita lanjut ke switch 2. Di switch 2 ini juga kita kurang lebih sama ya. Kita masuk ke exec mode dulu, label, lalu kita masuk ke configure terminal.
Ini kurang lebih sama. Tadi minta untuk mengganti namanya menjadi SW2. Lalu kita buat passwordnya. Oke, lalu kita masukkan password juga untuk saat login ya. Passwordnya kita buat Cisco. Oke. Ini kita jangan lupa di enkripsi passwordnya agar tidak mudah dibuka oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kita masukin domain dari switch ini sama seperti network device sebelumnya. Ini kriptokinya sama. Lalu masuk ke line PT015 nya. Kita setting transport input SSH-nya. Lalu kita setting untuk login lokal. Oke, kita exit. Nah, ini di sini kita beri banner MOTD-nya sama juga karena di switch hello J juga apa hello. Oke, terakhir kita akan setting IP address-nya. Kita masuk ke VLAN terlebih dahulu. Kita masukkan IP address-nya. Enter. Shutdown jangan lupa. Kita tidak setting lagi saat dia mati atau mencegah dia mati. Kita exit. Kita tambahin default gateway-nya agar bisa terhubung ke router. Kita end. Ini coba kita show run. Ya, konfigurnya sudah berhasil, passwordnya, hostname-nya sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi. Ini domainnya. Oke, ini banner MOTD-nya. Oke, lalu kita coba show IP RIP. Nah, ini kurang lebih sama ya, karena kita menggunakan flash ethernet 05 dan 06 juga. Mana 05 itu digunakan untuk router ke switch, dan 06 itu dari switch ke PC. Oke, kurang lebih settingan kita sudah berhasil. Kita coba ping dari sini. Oh, sorry. Kita mau tes ping. Kita coba ping PC2. Oke. Oke. Ini bisa dilihat ya bahwa dia berhasil. Ping lagi. Oke, ini udah 100%. Artinya jaringan atau topologi ini telah berhasil. Lalu kita coba ping switch 2. Kita coba ping switch 2. Ping. Dan tunggu sebentar. Oke, kita coba ping lagi. Oke, ini 100% ya. Artinya jaringan yang kita bangun ini terus sukses atau berhasil.
Kita coba ping dari PC2 untuk mengetes benar-benar apakah ini sudah berjalan jaringannya atau hanya cuma searah. Ping. Oke, ini berhasil ya. Kita coba ping switch 1. Ping. Coba ping lagi. Oke, cukup. Nah, kita coba ping putarnya ya. Ping untuk blok kiri. Berhasil ya. Oke, berarti tarik kesimpulan bahwa topologi yang kita sudah buat ini itu berhasil. Itu ditandakan dengan pingnya 100% semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada kekurangan dapat diperbaiki atau dapat dikoreksi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.